dengan jabatan statuta dan hierarki? Sekretaris. Bukan kejabatan itu. Kakak cek. Tes 1. Kakak lepas saja coba. Tidak masih kakak tidak usah pegang. Ya. Iya. Oke. Saya Coba aja coba. Bicara aja. ya ini sudah bicara ini bicara apa lagi? Terus dengar bisa. Oke, silakan perkenalkan diri masing-masing. Dari saya duluan atau baik dari saya langsung. Nama saya Beto Schroyer. Saya sebagai pendiri Apuse Divers Biak Papua. Dan saya sendiri John Sobuber, kedudukan dalam Apuse Divers sebagai ketua. Ya. Ini kenapa dikasih nama Apuse? Mungkin saya jawab bagian yang ini ya. Kami awal-awal itu kasih nama Apuse itu sebagai apa bentuk sebagai orang tua begitu. Jadi kita bisa apa memberikan pengalaman atau membagi pengalaman kami di dalam dunia selam ini untuk anak-anak juga harus bisa apa itu ini, sehingga kami kasih nama Apuse. Apuse kan kalau dalam bahasa Biak dibilang Apus itu kan tete, bisa cucu, bisa tete, jadi kita kasih nama Apuse gitu. Jadi sudah berapa tahun Apuse Divers ini terbentuk? Kalau terbentuk sendiri Apuse Divers ini tanggal 18 Oktober itu tahun 2018 Ya, 18 Oktober tahun 2018 itu memang awalnya dari teman-teman mulai berkumpul karena sejarahnya nanti lebih banyak di Om Beto, yaitu dulu mereka terutama senior-senior Om Beto dengan teman-teman divers di Biak ini mereka dididik, dilatih, kemudian yang latih ini pergi. Kemudian tidak ada penerus lagi yang melatih anak-anak, sehingga itulah menjadi latar belakang nanti Om Beto bentuk ini. Seperti itu. Tugasnya apa saja sih untuk Apuse Divers? Kalau tugas ya nanti Om Beto. apa itu kembali ke apa itu waktu-waktu yang sebelumnya itu kita kan pernah dilatih juga. Nah, setelah dilatih itu kan seperti tadi disampaikan oleh ketua itu kita tidak lagi umpama ada pendampingan seperti itu, sehingga ya kita dengan belajar waktu itu mungkin sekarang kita bisa gunakan Android atau HP. Nah, sementara waktu itu kan tidak ada fasilitas ini kan belum ada, jadi kita ya mau tidak mau harus bentuk bagian ini. Dan saya juga memang sudah apa itu ajak beberapa teman-teman senior diving di senior divers di Biak. Mari kita sama-sama apa itu melihat bagian ini supaya kita juga bisa bantu membagikan pengalaman kepada adik-adik, anak-anak untuk mereka juga melihat bawah laut ini begitu. Kalau yang menjadi tugas, kalau dari tugas kita sebenarnya tidak ada tugas spesifik yang ada dalam struktur kepengurusan Apuse Divers, tapi bagi kami di Apuse Divers kami hanya mempermudah akses dari mana ketika anak-anak untuk punya keinginan untuk bisa ikut menyelam, kami mempermudah akses karena ini terkesan dunia menyelam itu expensive, dunia menyelam itu mahal, itu eksklusif, olahraga yang betul, sangat susah untuk dijangkau oleh orang. Itulah kita tujuan kami membentuk Apuse Divers ini ya, bahwa menyelam itu mudah loh, menyelam itu gampang, tidak sesulit yang dibayangkan. Tujuannya kami seperti itu. Jadi kita sudah sampaikan tentang awal mula terbentuknya Divers. Ya. Ada yang lebih lagi untuk diangkat terkait awal mula terbentuknya, sehingga orang lebih mengenal. Sebenarnya itu kita apa namanya potensi bawah laut kita itu. Iya. Kita punya potensi bawah laut ini yang sebenarnya kita mau apa itu angkat supaya
masyarakat ataupun anak-anak muda ini lebih peduli juga. Waktu-waktu yang lalu kan kami sendiri beberapa orang, dan kalau untuk macam pembersihan lingkungan bawah laut itu kan kita tidak bisa ini. Dengan begitu kan kita harus ada anak-anak yang mau atau siapa saja yang mau belajar, ya ini bagian yang bisa kita bantu, berikan edukasi buat mereka bahwa potensi bawah laut kita di Biak ini luar biasa. Kita juga berpikir tentang lingkungan bawah laut. Tadi saya bilang bahwa banyak orang tidak peduli. Orang main buang sampah ke laut dan anggap bahwa laut itu ya sudah seperti itu kan, tidak ada yang melihat dari atas. Tapi sampah yang ada di bawah itu berserakan banyak. Ketika tamu datang itu juga kita bawa tamu juga banyak sampah. Ini hal-hal yang jadi ini buat kita supaya kita lebih peduli bagian-bagian ini. Kalau saya sendiri sih kemarin awal mulai terlibat dengan dunia selam ini karena itu nonton di acara Trans 7, hostnya Trans 7 Riani Jangkaru. Dia menyelam di pesawat Catalina. Wah, ternyata Biak punya potensi yang bagus seperti ini, tapi kenapa kita sendiri yang anak Biak hanya bisa nonton lewat TV? Kenapa bukan kita sendiri yang menyelam melihat sampai ke sana? Itu yang memotivasi saya sendiri pribadi. Baik. Iya. Apa saja yang bisa dibagi tentang kegiatan-kegiatan APUSE yang dianggap sangat menonjol bahkan perlu mendapat perhatian? Kita seperti tadi, yang terpenting itu kan kita hanya melihat bagian darat, sisi daratnya. Sisi laut itu kan kita hanya bicara tentang ikan. Tapi ada sisi lain di dalam laut, dia memang punya daya tarik sebenarnya untuk orang bisa datang lihat, atau kita di Biak sini bisa lihat itu. Ya memang melihat itu bukan sesuatu yang mudah, memang harus menggunakan alat bantu sehingga kita bisa. Itu yang kita edukasikan ke bawah. Contoh kalau tadi dibilang nonton Riani Jangkaru menyelam di Catalina, ya saya berharap itu bukan hanya dia, karena kami berapa tahun sebelumnya itu di tahun 97, 98 itu banyak video-video yang dibuat oleh tamu-tamu yang kita pamerkan, tapi orang bilang wah ini di luar negeri. Baru bicaranya di sebelah saya tertawa saja karena sebenarnya kita punya potensi ini, tapi karena orang hanya melihat tadi di bagian atasnya. Mungkin di laut mungkin orang hanya berpikir hanya ikan, tapi ada sisi lain yang punya potensi yang besar yang bisa kita angkat. Dengan berkembangnya industri selam di Indonesia, saya pikir ini bagian yang terpenting. Kita juga menyiapkan orang-orang di Papua sini, terutama anak-anak muda yang mau berkecimpung ke situ, silakan. Kita buka peluang. Gitu. Iya, kalau hal-hal lain yang mesti diangkat, kalau dari kita APUSE, saya lebih banyak melihat bahwa penyumbang oksigen terbesar ini kan sebenarnya bukan cuma dari hutan. Betul. 50%-nya itu dari hutan, 50%-nya dari terumbu karang. Mereka juga ikut mensuplai oksigen yang kita hirup, sehingga berharap kepedulian kita melalui kita APUSE Divers ini, kita ikut sosialisasi, ikut memberikan dorongan kepada masyarakat biar yang tadi disampaikan oleh Beto bahwa jangan buang sampah ke laut, karena sampah itu di laut tidak terurai untuk waktu yang cukup lama sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan terumbu karang dan ekosistem laut. Kemudian hal lain yang kami dorong dari APUSE adalah memperkenalkan dunia diving ini ke anak-anak generasi muda. Seperti nama APUSE, kita berharap ada apus-apus lain yang lahir dari selain dari kita yang sudah kita bentuk. Setelah kita ada lagi anak-anak yang pencinta dunia selam karena ikut menjaga kelestarian lingkungan. Itu sih yang kami dorong dari APUSE. Untuk APUSE Divers yang ada bersama kakak berdua ini sudah berapa personil atau semuanya ada berjumlah berapa orang? Kalau kita di Biak sini jumlah itu ada 24. Sementara di Supiori juga ada beberapa orang, di Waropen juga ada. Kita juga kembangkan sayap untuk ini orang Papua, kita berikan kemudahan-kemudahan. Karena ketika kita bicara selam, kita bicara peralatannya yang cukup mahal. Belum lagi latihannya harus berjenjang. Ini yang kita peduli di bagian-bagian yang ini, sehingga kita kembangkan sayap lah
siapa yang mau belajar silakan, dari yang ada di Papua ya sudah, mari. Memang ada banyak apa itu diving center atau apa, mereka lebih cenderung kepada bisnisnya. Juga ada kelas-kelas yang mereka buka, tapi otomatis orang begitu dengar nilainya, orang pasti langsung sudah mulai. Nah, di sini jawaban yang kita bisa kasih buat anak-anak yang mungkin mau latih, mau berlatih menyelam, mau yang ini ya kita lewat Apuse kita bikin. Dan ini mungkin komunitas yang apa itu menyediakan ini, bahkan memberikan edukasi mungkin hanya kita di Papua, mungkin Apuse saja yang. Dari personil yang tadi Om itu sampaikan 25 orang memang tersebar, ada yang di Waropen, ada yang di Jayapura, ada Supiori itu Pak Aldi, ada satu lagi itu di Manado, ada kita teman satu di Manado, Marcelino, dia bergerak juga dengan dive center sendiri di sana. Jadi dive guide. Dive guide dia. Ini sudah pernah kemana saja nih aku sedang? Di Leon. Untuk dia Supiori ya kita sudah survei bagian-bagian ini, memang banyak anak-anak yang ini yang tertarik juga, karena ketika kita masuk dengan gaya kita, banyak orang, banyak ini yang mau apa itu anak-anak juga belajar. Jadi kita sudah di Supiori sudah, terus berapa kali kami di Waropen, terakhir itu saya di Serui, dan itu memang tidak bisa ajak teman-teman karena pas waktu ini mendadak sekali. Jadi saya sendiri yang lanjut ke sana dan bantu untuk memberikan apa itu pengalaman, berbagi pengalaman lah tentang bawah laut untuk mereka. Iya, kalau permintaan kemarin yang teman-teman sudah sendiri ke Waropen survei berkaitan dengan rencana penyelenggaraan Sel Teluk Cendrawasih. Selain Waropen juga Sarmi kemarin sudah teman-teman sudah sama PJ Bupati Sarmi sudah mengundang beberapa teman-teman penyelam, sebagian dari Apuse juga ikut ke sana, ikut survei. Oke. Iya. Tadi cuma disinggung tentang Catalina untuk menyediakan. Iya. Padahal teman-teman dive ini ada beberapa tempat potensi bawah laut apa saja yang ada di sekitar Seriri ini. Kalau untuk di Biak itu kita memang menjadi ikon ya. Catalina itu menjadi ikon. Salah satu bangkai pesawat apa itu dari zaman perang yang masih bodinya masih utuh. Dan itu di Indonesia mungkin itu saja yang masih utuh. Memang ketika dia di drop di sana ditenggelamkan itu memang yang dilepas hanya propellernya saja dengan mesin. Tapi bodinya memang masih utuh. Masih bentuk ya artinya bentuk pesawatnya kelihatan. Selain itu kita ada juga yang jadi ikon untuk itu adalah Gua Wundi bawah laut. Itu juga ada. Jadi gua dengan apa 3 jendela yang bisa kita dari atasnya masuk lihat itu langsung keluar ada. Di sisi kiri ada gua, di sisi kanan juga kalau kita ini ada guanya juga. Tapi juga ada Barakuda Point yang ada di Mansur Babu, itu juga apa itu dive spot yang memang menjadi apa itu apa andalan lah gitu untuk kita di Biak. Selain itu ada bangkai-bangkai pesawat kapal dengan apa itu LCT pendaratan waktu perang itu masih ada jejer di bagian sini, tapi ya itu kita lihat dari kondisi fisik kalau umpama masih bagus yang ini ya kita bisa bawa tamu, jangan sampai ketika kita bawa tamu ini sudah rusak sudah ini. Nah itu yang kita lihat sisi-sisi itu. Tapi ada juga terkait dengan terumbu karang, Acropora paradise. Dia punya Acropora paradise. Itu jenis Acropora karang ini yang namanya Acropora itu di bagian Oridek sana, Timur. bagian Biak Timur sampai ke Oridek itu tutupan karangnya cukup bagus, gitu. Dan itu bisa jadi apa spot mungkin orang mau snorkeling, mau diving, itu jadi bagus di situ. Kak Beto, Kak John, apakah diver pemula ini harus memiliki alat sendiri? Ya ini jawaban atau pertanyaan yang ini sebenarnya. Ini kembali ke masa-masa kami waktu itu memang agak susah. Tapi apa kalau memang dia bisa atau dia mampu untuk itu ya kami harus punya peralatan sendiri sehingga
ketika mau menyelam itu kita tidak lagi baku tunggu. Ketersediaan alat yang ada di kita juga terbatas. Jumlah orang yang mau menyelam, pasti mereka akan menunggu ya. Yang lain selesai dulu baru giliran lagi. Jadi kalau umpama pertanyaan itu, ya kembali ke penyelam. Ketika dia mampu untuk membeli, oke lah. Tapi kalau tidak ya kita pasti akan pakai model yang seperti kita sudah lakukan sebelum-sebelumnya. Nanti giliran gantian-gantian. Yang ini dulu, habis itu yang belum lagi kita ajak begitu. Tapi pada prinsipnya seorang penyelam dia harus memiliki gear setnya itu sendiri, karena dia akan jaga, dia rawat itu sendiri, gitu. Nah ini yang ingin mau bergabung di Apuse Divers ini ada syarat-syarat tertentu tidak? Begitu atau? Silakan. Sebenarnya untuk bergabung dengan Apuse sebenarnya tidak ada persyaratan apa-apa. Ketika dia mau ingin Belajar menyelam, scuba. Untuk itu kami terbuka sebenarnya. Tidak perlu harus bilang persyaratan yang tadi ini tidak ada apa-apa. Jangan sampai nanti dibilang ijazah apa, tidak ada. Yang penting dia punya keinginan, dia sudah rata-rata paling ini rendah SMP kelas 1 13 tahun. Jadi umur 13 tahun ke atas kami siap bantu. Kita agak serius tentang STC. Iya. Ya. Ini persiapan Apuse sendiri untuk STC ini sejauh mana sih? Ya, kalau teman-teman di Apuse sebenarnya sudah recommended beberapa lokasi untuk terkait nanti sel Teluk Cendrawasih. Itu juga kita juga sudah suarakan ke teman-teman divers di Biak bahwa spot-spot diving yang kita recommended ini kalau memang disetujui ya kita ini jalan sama-sama. Kalau umpama dari teman-teman dari komunitas atau dari operator diving mereka rekomendasinya ada lagi spot-spot lain, kita menyesuaikan. Kalau berkaitan dengan STC, karena kami ini kan tergabung semua dalam komunitas penyelam Biak. Tentunya ini kan kalau masalah STC ini kan ada datang tamu dan yang pastinya servis pelayanan yang harus kita berikan yang terbaik buat tamu. Dan itu pasti kami koordinasikan dengan kelompok besar kami, dengan grup Biak Divers Community. Nanti disinilah kami bisa saling membagi, apa sih tugas kita berbagi peran begitu, agar tidak semua itu menjadi monopoli kami Apuse, tapi juga menguntungkan operator selam yang lain dan juga melibatkan mereka semua sebagai divers Biak yang ada di Biak. Kak Beto, Kak John izin bisa ceritakanlah pengalaman pertama kali mengikuti diving di mana dan tempat yang paling favorit. Senior duluan. Baik, iya. Jadi waktu kami pertama kali latihan itu kan kita latihan di Marau. Lokasinya dan mau dibilang tempat itu juga bagus ya. Pertama dia punya visibility-nya juga sangat luar biasa ya, bening, jernih kalau ini di Marau itu. Selain itu dia punya arus juga lumayan, kadang kalau dia lagi datang pas musim arus timur atau arus barat itu kita juga melayang, terbang-terbang dalam air juga. Gitu. Jadi spot yang paling bagus dan ini sebenarnya ada di di Catalina sebenarnya. Jadi spot yang paling bagus itu hanya di Catalina ya. Catalina itu spot yang paling bagus karena dia terhalang oleh atol, jadi dia ada di dalam. Jadi posisinya hanya turun sebentar, kita sudah lihat sayap pesawat dan ini. Sementara tempat-tempat lain juga tidak bagus. Dia punya
apa namanya, potensi bawah laut itu pertama itu karena dia jernih. Visibility-nya itu bisa sampai 20-25 meter, itu kita bisa ini. Di momen itu juga waktu-waktu tertentu juga kadang ya dia sedikit goyang ya, macam contoh macam sekarang itu arus bawah, jadi dia bongkar partikel pasir, jadi kadang kabur sekali. Tapi yang tadi bilang pertama kali ya kami berlatih di Marau dulu. Jadi langsung selesai, tidak ada istilah macam latihan di kolam, habis itu pindah ke laut, tidak, langsung di laut. Latihannya di pesisir langsung. Tapi spot yang dibilang paling andalan ya hanya Catalina saja, nyaman. Baik. Kalau saya sendiri pertama kali menyelam di lokasi kita wawancara ini pertama kali saya belajar menyelam. Saya diajar langsung oleh beliau sendiri, oleh Om Beto, di sinilah tempatnya. Dan waktu itu suasana memang angin begini juga dan gelombang, dan itu pertama kali saya mencoba menyelam. Dan pertama memang agak susah, tapi akhirnya lama-lama menjadi orang yang suka menyelam dalam. Kemudian kalau bicara tempat yang kita favorit di Biak, saya rasa Biak semua tempat bagus. Kalau bilang favorit semua bagus, dan kalau penyelam itu dia selalu ingin mencoba tempat baru, selalu ingin mencari tempat yang baru. Jadi kalau Biak itu the best lah, dia punya spot semuanya mantap dan itu favorit semua kalau mau bilang. Yang kedua, hal yang tidak disukai saat menyelam. Coba deh nanti, Pak. Kalau saya, hal yang tidak disukai saat menyelam, menyelam ini kan kita menikmati keindahan bawah laut. Yang tidak disukai adalah kalau ketika kita menyelam kemudian terjadi trouble, terjadi permasalahan, apalagi body kita atau teman nyelam kita itu bermasalah, dan tujuan kita untuk menikmati keindahan bawah laut itu terganggu dengan harus menolong, harus memperbaiki biar safety. Dan enaknya di menyelam itu selalu ada body untuk sama-sama saling memperhatikan, saling membantu, saling menolong. Jadi kalau saya ya ini apa namanya, penyelam itu dia harus ikut aturan, karena aturan selam semua ketika dia menyelam di sisi awal latihan sudah bagus, di menyelam jam berikut memang harus ikut aturan. Kita tidak bisa melewati aturan yang sudah diputuskan di situ, karena kalau umpama kita melewati batas itu, ya terkadang itu yang jadi masalah yang harus kita selesaikan ini. Pertama, jangan naik cepat-cepat dulu ke atas. Ketika ada masalah, jangan ambil keputusan untuk naik ke permukaan. Harus ikut aturannya, naik 9 menit per menit, itu kita naik ke permukaan, sehingga kita aman. Yang berikut itu biasanya, umpama kita sudah style ini, ini kita bisa main lama ini. Tiba-tiba ada yang punya udara habis, macam tadi disampaikan. Ini juga sebenarnya bikin yang body ini juga dia masih mau lanjut, tapi karena memang sudah ditentukan dia punya body, dia harus ikut pulang karena udaranya habis, begitu. Ya, ini yang harus diperhatikan untuk freediving pemula apa sih? Kalau ini kita tidak bicara tentang freedive ya, kita bicara tentang apa itu penyelam yang Diving. menggunakan alat. Jadi kalau free dia tidak menggunakan peralatan seperti scuba gear. Nah, kalau free kan dia bebas. Jadi udara yang ada di paru-paru itu yang dia gunakan untuk pakai menyelam. Tapi kalau kita yang pakai peralatan ini, ya kita harus mengikuti aturan. Kalau untuk pemula ya itu kita tidak bisa rekomendasikan juga untuk main langsung di tempat dalam. Karena untuk level open water atau kelas pemulanya, dia mainnya itu mungkin sampai batas 10 meter. Memang bisa lebih. Tapi ya itu kita antisipasi bagian-bagian yang di kelas open water itu. Jadi tidak boleh lebih. Nanti setelah dia sudah naik di level berikut, di advance, dia sudah bisa menyelam di kedalaman yang tertentu, kedalaman rekreasi ataupun menyelam malam, itu sudah bisa kalau di level advance begitu. Maka seberapa besar resiko kecelakaan saat menyelam?
Resiko kecelakaan dalam laut itu biasanya pertama yang tadi saya bilang tidak mengikuti aturan. Itu resikonya ini. Pertama yang berikut itu ketika ada problem ya dalam air, dibilang gini ya, problem begitu ada masalah, dia harus kasih tahu sama badinya. Badinya di sebelah dia akan sampaikan. Sehingga dia tidak mengambil keputusan untuk tadi. Biasanya, jadi untuk penyelam itu kecelakaan paling banyak terjadi itu adalah di permukaan. Begitu. Jadi ketika dia udara umpama sudah di bawah dari 100 bar, itu dia harus send ke temannya bahwa dia punya udara sudah low in air. Jadi dia harus sampaikan ke badinya. Level-level ini yang kita harus perhatikan ketika kita bawa penyelam. Untuk menyelam yang level open water atau pemula, ini kita tidak bisa bawa samakan dengan kita yang menyelam di tempat dalam. Kecuali dia punya log sudah di atas 30, karena untuk penyelam pemula dia mau dapat sertifikat atau lisensi, itu kan di atas 5. Kalau umpama dia sudah lebih dari 30, otomatis kita sudah bisa rekomendasikan. Cuman juga dengan pengawasan. Gitu. Kalau apa yang harus disiapkan saat menyelam bagi pemula? Terus bagi tips untuk yang ingin menyelam tapi ada fobia, trauma dengan bawah laut atau tidak bisa berenang. Iya, kalau menyelam, intinya menyelam sebenarnya banyak hal yang kita belajar menyelam. Terutama yang pertama itu kita mengendalikan rasa takut. Bagaimana bisa mengendalikan rasa takut, karena sebelum menyelam ini kan kita terbayang dengan film-film dari film di laut yang ada ikan hiu besar siap terkam, itu kan ini rasa takut yang kita pikirkan sendiri dalam diri kita. Sebenarnya dipersiapkan itu yang penting fisik staminanya bagus, kemudian bisa mengendalikan rasa takut. Terus yang tadi disampaikan oleh Om Beto bahwa di menyelam itu sebenarnya menyenangkan kalau kita ikuti aturan penyelamannya dengan baik, punya dengan baik. Dengan itu pasti kecelakaan itu pasti akan terhindar. Yang penting kita ikut aturan dalam menyelam itu dengan baik. Jadi apakah seorang yang ingin menyelam itu wajib tahu berenang? Untuk menyelam tidak harus tahu berenang, karena kita bukan di permukaan air, kita di dalam laut, dan memang kita ingin tenggelam, bukan ingin berenang, kita ingin tenggelam. Dan tidak harus menyelam itu harus tahu berenang. Ya mungkin saya ralat sedikit ya. Bagian ini memang bukan tidak tahu berenang, memang bisa berenang sedikit-sedikit. Artinya seorang penyelam ini kan dilatih untuk sebenarnya berenang. Di dalam air juga kita berenang. Tapi yang tadi disampaikan itu memang kita harus tenggelam dulu untuk bisa rasakan tekanan, sensasi tekanan atmosfer di bawah permukaan laut seperti apa. Tapi berenang itu harus kita karena diajarkan kita kicking ini untuk kita berenang. Jadi kicking ada flutter kick, ada frog kick, dan ada dolphin kick. Jadi kita main, jadi tergantung. Jadi sebenarnya bukan tidak ada, tapi itu penting. Kondisi itu kenapa saya bilang harus, ketika umpama kita menyelam di daerah dengan boot, terus mungkin bootnya atau penyelam ini terpencar, jadi dia harus jemput. Kita ini harus bisa berenang ini, pulang. Gitu. Memang yang tadi itu, ya kita harus tenggelam ya, menyelam itu harus bisa tenggelam dulu. Dan untuk tenggelam itu juga susah. Tapi orang berpikir bahwa tenggelam itu sebenarnya, kita tenggelam, padahal itu karena pertama dia capek kicking, dia mungkin konsumsi air terlalu akhirnya dia turun pelan-pelan. Yang bikin capek dia adalah karena dia tenggelam itu karena dia capek saja. Sebenarnya manusia ini kalau dia umpama dia tahan napas sedikit atau dia ngapung atau dia floating, floating ini kan dia sebenarnya tidak tenggelam karena hampir 75% atau lebih itu cairan. Tubuh kita ini terdiri dari cairan sehingga tidak mungkin tenggelam. Yang bikin tadi tenggelam itu karena dia terus berusaha dengan bergerak sampai capek. Akhirnya kalau orang sudah biasa berenang, dia tahu persis. Ketika dia capek, dia harus floating untuk keseimbangan dia di permukaan air. Kita juga di dunia selam ini kita pakai alat juga, kita harus bisa itu.
inflate udara sampai posisi kita mengapung dengan normal di permukaan, kita baru bisa santai. Kalau tidak, tetap kita juga berenang terus. Gitu. Dari kakak berdua ada pengalaman saat menyelam ini, ada mungkin ikan buas atau hal-hal yang menyeramkan di bawah, di bawah laut? Ya, pernah? Atau sebaliknya ada yang paling menyenangkan dan lupa untuk bisa? Kalau saya sendiri pribadi kalau menyelam itu tidak pernah ketemu yang tadi sampaikan, artinya ikan buas apa tidak ada. Itu kalau mungkin penyelam-penyelam lain mungkin dengan tadi cerita-cerita di darat dia sudah kumpul betul baru dia turun. Itu yang biasa. Yang kecil juga tetap dia gas. Gitu. Jadi dalam laut sebenarnya memang kita harus identifikasi jenis-jenis ikan. Mana ikan yang memang predator ini, karena biasa di siang hari ada yang muncul, ada yang tidak. Tapi di malam hari dia akan muncul. Begitu. Mungkin ada pengalaman mistis mungkin Om Beto. Kalau Mungkin di dalam laut ada. Kalau kalian tidak? Kalau saya mungkin karena tidak memperhatikan aturan selam dengan baik, kadang pernah tabung terkancing sendiri. Mungkin tidak buka full atau bagaimana, jadi terkancing, jadi sempat panik dan naik dari kedalaman, ambil keputusan untuk langsung naik. Itu pernah terjadi. Karena pernah berpengalaman nih. Iya. Misalnya, tiba-tiba kami itu yang ketemu predator dan lain Iya. sebagainya. Strateginya apa? Ya, dulu cerita umpama macam ikan hiu. Kita ambil jarak posisi kalau umpama kita menyelam di daerah yang wall begini. Kalau ikan hiu itu kita lihat dia memang tipe yang predator yang ini, kita ambil posisi lebih dekat dengan dinding. Lebih dekat dengan dinding, toh? Supaya dia begitu manuver untuk mau ini, dia akan bertabrakan dengan ini, dinding. Seandainya kalau umpama di bagian bawah, kita harus sedekat mungkin dengan pasir. Itu, sehingga ikan hiu biasa ngambil begini masuk. Cara ngambilnya itu yang bikin, karena mulutnya di bawah sini, jadi tidak mungkin nabrak depan. Hiu mulutnya ada di bawah, jadi pasti dia harus manuvernya begini. Jadi yang terbaik itu kita harus lihat posisi kita dengan dinding karang atau dengan dasar. Kalau memang kita ada dekat dengan dasar, ya kita lebih dekat supaya manuvernya begini di bawah, dia nggak terkam kita. Di antara KB itu Kak John, ada spot yang selama ini sudah jadi incaran tapi belum terkesempat. Kalau saya sendiri memang banyak pembicaraan masyarakat terutama di pulau berkaitan dengan peninggalan sisa perang yang kedua. Itu menurut teman-teman di Nusi, Pulau Nusi, itu ingin sekali mau ke sana untuk coba mengambil gambar, karena menurut mereka dalam jumlah banyak dan itu bisa kita jadikan sebagai museum bawah laut buat sebagai spot tambahan di Kabupaten Biak Numfor. Itu yang saya ingin sih ke sana, belum sempat, nanti semoga. Kalau saya mungkin sudah menyelam, jadi nggak tahu ya mau yang mana lagi ini. Kecuali kalau ada yang ngajak menyelam di luar negeri, aduh. Tapi ya itu ada spot-spot lain ya, artinya memang itu tertantang untuk kita harus cari spot lain, spot-spot baru. Kalau yang tadi disebut ada sisa-sisa peninggalan perang yang dia tenggelamkan, ini juga sebenarnya jadi membuat kita tertantang untuk pergi lihat jenis apa saja yang ada, itu jenis-jenis sisa-sisa perang apa saja yang ada di situ gitu. Dan juga kan kita bicara tentang STC, siapa tahu itu kalau memang kita dokumentasikan bagus, itu yang kita jual, kita rekomendasikan, salah satu yang nanti kita rekomendasikan buat tamu. Kak Beto sama Kak John ini pernah tidak tergabung di rescue sampai ada bencana yang membutuhkan penyelam? Cerita dong. Sebenarnya kalau saya untuk itu memang kalau latihan rescue iya, tapi untuk macam sampai keterjun ada musibah, ada kecelakaan itu tidak pernah diikutkan di situ. Karena ada tim rescue sendiri sudah memang ada. Biasa mereka gunakan badan Basarnas. Jadi ketika macam itu ada di sekitar kita, ya mungkin. Tapi sejauh ini
Mungkin hanya orang jatuh dengan mobil di dermaga sebelah saja, dermaga BMJ saja yang kita perintahkan untuk teman-teman turun, evakuasi saja. Itu karena memang dalam mobil tenggelam dalam mobil, jadi hanya itu. Tapi ya kalau yang Untuk lain-lain, yang besar memang belum. Baik, seberapa penting sertifikasi bagi penyelam? ya kalau sertifikasi itu supaya dia ada punya surat bahwa dia legal untuk lakukan penyelaman. Jadi ketika ada event-event begitu terus mereka mulai data penyelam punya lisensi, punya sertifikat tidak. Kalau tidak punya itu juga, walaupun sudah sering menyelam, tapi kalau tidak punya ya kadang juga sebagai penonton. Karena ini syarat sebenarnya, sebagai penyelam dia harus punya. Sama dengan ketika kita mengendarai Mobil, kendaraan. SIM motor sendiri, SIM mobilnya sendiri, ada SIM A, SIM B, B1. Gitu. Nah, ini harus punya karena memang tidak ada sweeping kayak di darat seperti kendaraan, tapi wajib ketika terjadi masalah, itu kita bisa bertanggung jawab di situ. Sertifikat yang kita miliki itu akan membuat kita bisa bertanggung jawab atas apa yang kita bikin. Kalau tidak punya, wah ini kenapa ajak orang tidak punya lisensi? Ini kan jadi masalah juga buat kita. Kakak berdua, yang paling terakhir, harapan para divers untuk seluruh divers lainnya, mudah-mudahan tidak lokal saja, di mancanegara untuk bisa ke Biak, terutama untuk mendukung STC. Silakan. Ya kita Good luck. Terima kasih. safe dive. Oke. Jadi harapan kita itu kan Biak ini bawah laut Biak itu terlalu indah. Jadi yang belum pernah datang ke Biak silakan datang. Kita punya potensi bawah laut juga cukup bagus. Tidak kalah dari tempat-tempat lain. Mungkin jumlahnya dengan apa itu kriteria-kriteria itu memang kita punya cukup banyak. Mungkin lain orang bicara tentang apa namanya manta tentang ini, tapi Biak sudah punya semuanya ini. Baik reknya, terus gua bawah laut. Jadi kita menyelam lengkap ini. Rek ada, gua ada, mau terumbu karangnya ada, ikan ini juga ada, barakuda ada. Kalau ke depan masyarakat umpama sudah bisa sadar untuk tidak menangkap dengan apa itu model yang tidak ramah lingkungan, saya pikir yang kita harapkan macam whale shark dan apa segala macam ini pasti akan ada di depan kita. Ini kan hanya hal-hal kecil-kecil ini yang mungkin tidak ramah untuk carikan. Itu saja yang bikin akhirnya yang lebih ikan-ikan yang tipenya lebih besar, dia akan mencari posisi yang aman untuk dia. Kalau umpama di Biak ini masyarakat juga ikut sadar untuk itu, kita akan dapat. Dan itu lengkap istilahnya. Banyak pengalaman tamu datang menyelam, wah di sini lebih lengkap. Tapi ya itu, versi mereka, bukan versi saya, versi mereka bahwa Biak punya semuanya ada untuk bawah laut. Kalau saya, Biak beberapa bulan ke depan akan melaksanakan sel Teluk Cendrawasih. Harapan saya sebagai penyelam di Biak, silahkan ayo mari datang dan nikmati keindahan bawah laut Biak. Kami para operator selam yang ada di Biak sangat siap untuk mendukung Bapak Ibu yang ingin datang menikmati keindahan bawah laut Biak. Sel Teluk Cendrawasih besok pasti akan rame dan kami akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada Bapak Ibu yang ingin datang dan memberikan penyelaman di Biak. Baik, yang paling terakhir, Bunaken atau Wakatobi? Wakatobi. Kakak Beto. Bunaken atau Wakatobi? Untuk maksudnya pilihannya Bawah laut, ya. dua-dua itu punya karakteristik berbeda ya. Wakatobi dengan ini dulu punya masalah yang sama seperti Biak. Tapi kalau kita lihat kembali ke saat-saat sekarang ini, dua-dua mirip-mirip ini.
Wakatobi dengan Bunaken mirip-mirip. Jumlah tamu yang datang ke Wakatobi juga banyak. Ke apa nih? Ini juga Bunaken juga banyak. Gitu. Jadi saya mau bilang di tengah-tengah juga, tapi ya ini nanti teman-teman bilang wah biasa di Manado sana baru tidak ini. Ya, tapi ya itu Bunaken memang sudah ini lebih awal jauh-jauh hari sebelum kita jadi penyelam. Bunaken sudah mendunia. Jadi seperti itu. Kalau Wakatobi memang dia dulu punya kondisi yang sama ya, sama seperti Biak pasti. sama seperti Bunaken, sama seperti Biak. Dia punya ini. Tapi mereka Bunaken continue jual bawah lautnya. Itu yang bikin Bunaken masih di atas. Gitu. Kalau Kak John, Bunaken atau Raja Ampat? Bunaken juga kemarin sudah jadi kayaknya kalau Raja Ampat sama dengan Biak sih. Saya ke pertanyaan awal Wakatobi kayaknya karena selalu ingin hal baru. Iya. Oke, mengakhirinya ini harapan sebagai sebuah identitas dan Iya. teman-teman divers pada pemerintah. Saya duluan. Oke, kalau saya harapan kami terutama kami para penyelam Biak, kami ini banyak ada operator selam yang ada di Biak dan kami berharap bahwa ini terus dieksplor dan kami perlu dukungan pemerintah daerah terutama dukungan pemerintah daerah kepada kami penyelam-penyelam yang ada di Biak karena selain sebagai peningkatan ekonomi daripada teman-teman pengusaha-usaha selam di Biak juga selain memberi pelajaran kepada masyarakat juga. Kemudian yang terpenting adalah ikut mempromosikan keindahan bawah laut Biak. Kalau sekarang kita lihat di media sosial sudah mulai banyak orang akun media sosial untuk promosi Biak, terutama dari akun-akun dari operator selam yang ada di Biak. Saya kasih contoh Ayo ke Biak itu akunnya bagus dan itu bisa diikuti oleh teman-teman karena disitulah kita ajang mempromosikan keindahan bawah laut Biak. Harapan ke pemerintah daerah. Ya, kalau dari saya mungkin tidak panjang-panjang, tidak banyak yang ini. Memang dunia selam ini mungkin di Biak juga baru. Tapi ya itu kita butuh perhatian juga dari pemerintah. Karena nanti kita bicara tentang bawah laut, kita bicara regulasi juga. Kita bicara perlindungan, kita bicara regulasi. Otomatis memang antara penyelam atau divers Biak dengan ini juga harus ada kolaborasi antara penyelam Biak maupun dengan pemerintah. Memang masih banyak yang kita bantu seperti ini kita juga butuh peralatan yang memang memadai. Ketika kita melatih terus besok karena banyak orang yang lain tidak kebagian untuk itu, jadi ini memang butuh. Bukan kita bilang tidak pernah ini, tapi pemerintah sudah bantu, tapi mungkin lebih ini kita bisa kolaborasinya lebih mudah. Mana yang kurang, sisi mana yang ini sehingga teman-teman operator, teman-teman komunitas selam juga tahu bahwa oh ya ini ada perhatian juga dari pemerintah buat mereka. Mereka juga lewat media sosial mereka masing-masing mereka untuk jual Biak. Nah, kenapa kita harus buat ini jadi agak jauh? Karena teman-teman penyelam ini setiap kali menyelam selesai dia upload di media sosial jual tentang Biak. Nah, jadi bukan asal ini ya, tapi mereka juga membantu promosi Biak. Itu sebabnya ya ada ini kerjasama, ada kolaborasi antara pemerintah dengan teman-teman divers di Biak. Itu saja. Terima kasih datang ke Terima kasih.